Halo, shalom. Jumpa kembali dalam program Suplai Jiwa malam ini, saudara. Terima kasih satu minggu telah kita lalui. Bersyukur bahwa kebaikan Tuhan telah kita rasakan hingga malam hari, saudara. Sebentar kita akan memulai program Suplai Jiwa malam ini, saudara. Siapkan hati kita untuk kita sembah Dia. Kita mau berdoa, kita mau belajar, dan kita akan menjadi berkat bagi orang. Terima kasih untuk setiap taburan Bapak Ibu yang telah kau berikan bagi program Duerius, sehingga program ini, Suplai Jiwa ini boleh jadi berkat dimanapun setiap jiwa berada. Dan kami percaya setiap rupiah yang kau taburkan boleh menjadi berkat untuk banyak orang dan menang jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga setiap link ini telah dibagikan dalam media sosial Bapak Ibu, sehingga kami percaya bahwa Bapak Ibu telah menjadi bagian dalam pelayanan pengabaran Injil, kabar baik untuk semua orang. Kita berdoa malam hari ini. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih setiap berkat-berkat-Mu, kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai program Suplai Jiwa malam ini Tuhan Yesus. Berapi kami dengan hikmat-Mu, dengan bantuan Roh Kudus kami boleh paham dengan bahasa yang sangat mudah, dan kami melakukan tempat seperti yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, tetap cinta, biar ku tetap setia selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia lama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh
ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, ku tetap cinta, ku tetap setia padamu Tuhan. Walau badai datang menghadangku, walau topan menerpaku Tuhan Yesus, oh, ku tetap cinta, ku tetap setia. Terima kasih, haleluya. Oh, menyertaiku, senang ada yang dapat ku ucapkan selain ku berkata sebab Kau baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Lama-lama ya, lama-lama ya, lama-lama ya, lama-lama syikir. Ku tetap cinta padamu, ku tetap setia Tuhan Yesus. Ya lama-lama ya, lama-lama lalu banyak yang Kau beri bagiku Tuhan, ku tak dapat membalas kebaikanku. Ya lama-lama terima kasih sebab Kau Yesus Tuhan hidupku, Tuhan setiap langkahku. Ku takkan takut, ku takkan goyah sebab Kau besertaku Tuhan. Haleluya. Roh Kudus urapi setiap kami malam ini. Kami melanjutkan pembahasan dalam Mazmur 5 ayat 4 malam ini ya Tuhan Yesus. Roh Kudus beri aku hikmat-Mu, berikan hikmat-Mu, sehingga setiap apa yang kami ingin dengar itu datang berasal pada Tuhan. Di nama Yesus Tuhan, kami siap diberkati Tuhan malam ini lebih lagi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur malam ini kita lanjut dalam Mazmur 5 ayat keempat. Alkitab kita malam ini berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya. Alkitab juga berkata bahwa Tuhan pada waktu pagi, saudara. Kita pernah membahas ini sebelumnya, tapi dalam seruan, dalam nyanyian pagi hari, saudara. Pertanyaan saya adalah malam ini adalah kita lanjutkan. Kenapa pada waktu pagi yang Mazmur katakan malam ini, saudara?
Ya, karena banyak orang berdoa kan, waduh, mau kita kan Tuhan itu dalam setiap waktu, Pak, ya. Tapi kita mau bahas malam ini kenapa pemazmur itu ungkapkan pada waktu pagi, ya. Ayat ini berkata demikian Bapak, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku nunggu. Ya. Kalau ada dua kali kalimat yang ditekankan bahasa sama, ya berarti ada penekanan khusus sehingga ada poin penting, strong point yang ingin Tuhan ungkapkan sama kita mengenai pada waktu pagi, saudara. Nanti kita pelajari malam ini, ya, pada ayat ini dikatakan pagi, pada waktu pagi. Jadi pagi seringkali dianggap sebagai waktu yang khusus, ya, atau saya mau bilang waktu keramat, ya, karena biasanya orang tuh datang untuk berdoa, untuk dia sembahyang, untuk dia datang kepada sesembahannya, ya, itu pagi-pagi benar, saudara. Ya, jadi ada penekanan khusus yang ingin disampaikan bahwa waktu, bicara mengenai waktu yang khusus dan keramat dalam banyak tradisi spiritual, ya, yang coba diungkapkan oleh pemazmur ini karena pagi adalah awal hari dan merupakan waktu ketika banyak orang mulai beribadah dan merenungkan Tuhan. Ya. Sehingga dalam berkomunikasi dengan Tuhan dianggap cocok waktunya ketika pagi hari. Pagi hari yang diungkapkan oleh pemazmur itu bukan pagi hari waktu kita, oh saya bangun jam 7 pagi Pak, saya bangun jam 9 pagi Pak. Kategori pagi ini bukan waktu yang sudah anggap waktu pagi bangun saudara. Pada waktu pagi yang diungkapkan pemazmur adalah pagi hari. Pagi hari berarti sebelum fajar itu menyingsing, saudara. Karena kenapa di dalam surah-surah kita umat muslim, ya, itu selalu sekitar jam 4:30 subuh itu mereka mulai sholat subuh. Pagi hari, saudara. Karena untuk memulai hari itu bukan jam 7 pagi. Untuk memulai hari itu bukan jam 10 pagi. Jam 9 pagi bukan, saudara. Itu waktu kerja saudara. Tapi memulai hari itu ketika setelah sekitar jam 3 pagi, saudara. Makanya kalau teman-teman lihat ya di teman-teman kita yang sedang berjualan di pasar itu mulai setengah 12 malam udah persiapan, dan jam 12 jam 1 pagi itu mulai pasar buka, pasar tumpah, saudara. Karena mereka belanja sampai jam 3 pagi, lalu mereka mulai memasak makanan itu jam 4 pagi. Sehingga jam 5, setengah 6 pagi sudah mulai siap untuk dijajakan, sudah dipasarkan. Jadi kalimat pagi hari sini adalah sekitar jam 2, jam 3 pagi untuk memulai hari. Ini sangat cocok bagi banyak tradisi spiritual itu untuk memulai hari dianggap cocok dalam berkomunikasi, sudah. Karena di situ banyak orang masih tertidur, terlelap, dia mulai ada effort khusus untuk bangun dengan sukacita khusus untuk Tuhan, ya. Mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan Tuhan karena pagi-pagi benar itu sudah segar, fresh untuk mulai hari, dan dia sembahyang dan dia mulai berkomunikasi dengan Tuhan di awal hari itu, saudara. Yang berikutnya, ternyata pagi sering sekali dianggap sebagai waktu ketika seseorang merasa segar, saudara. Secara rohani masih fresh, ya. Terus mungkin karena setelah tidur seseorang merasa lebih tenang dan fokus sehingga lebih mudah untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan dan beribadah, saudara. Nah, kalau pagi-pagi itu seringkali kalau Bapak Ibu masih segar pikirannya, masih fresh pikirannya segar, untuk menerima hal-hal yang baru dari firman Tuhan lebih mudah dicerna, diserap, dibanding ketika engkau membaca firman Tuhan ketika sudah mulai sibuk pekerjaanmu, saudara. Kalau sibuk pekerjaanmu hanya mendengar firman Tuhan cuma sesaat baca lalu pergi, saudara. Tetapi ketika pagi-pagi benar ini dilakukan, masih fresh pikiranmu, masih fresh hatimu, masih segar rohanimu, ketika engkau menerima
perkataan firman Tuhan itu mudah bagi saya untuk lebih merenungkan. Merenungkan bukan hanya baca, tapi merenungkan itu bagaimana setelah saya baca, saya mulai menggambarkan, memfragmentalkan setiap keadaan firman Tuhan tersebut dalam benak saudara. Dalam benak saya, saudara. Jadi, bagi saya pagi hari itu lebih mudah untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan beribadah, saudara. Beberapa ayat dalam Alkitab menekankan bahwa pada pagi hari dia mendengar seruan orang-orang yang mencarinya. Ya. Jadi menggambarkan pun bukan hanya kita berseru kepada Tuhan, tetapi ada bagian Tuhan yang mendengar seruan kita pagi-pagi hari benar, sehingga ketika dia berbicara, berkomunikasi dengan kita dengan firman Tuhan, kita mudah untuk menerimanya, saudara. Kasih masih fresh. Yang berikutnya, pada pagi hari, ayat ini pemazmur merasa perlu untuk berbicara dengan Tuhan, ya, mengatur persembahan dan menunggu-nunggu. Karena ini berkata bukan hanya dia menginginkan Tuhan mendengar seruan kita, seruan pemazmur, tetapi juga mengatur persembahan bagi Tuhan. Berarti kan persiapannya bukan ketika dia bangun tidur saja, apa yang dia ingin sajikan kepada Tuhan. Kalau dia persembahan berupa persembahan korban bakaran, korban sajian, saudara, kalau dia berupa dupa yang harus mungkin udah prepare sebelumnya. Tetapi untuk kambing, domba, lembu, tentunya dia persiapan sebelum dia tidur. Dan ketika dia bangun pagi sudah ada korban itu untuk mereka sembelih dan meneteskan darahnya di korban bakaran itu untuk sajian-sajian harum-harum bagi Tuhan. Berarti ada tindakan, ada butuh pengorbanan, bukan hanya waktu diberikan, tapi tenaga diberikan, dan kekhususan waktu yang diberikan pada pagi hari mengatur, saudara, persembahan untuk Tuhan. Nah, ini ingin tekankan kepada kita malam ini, saudara. Pagi hari itu coba Bapak Ibu mulai renungkan. Ketika engkau bangun pagi-pagi, mungkin sekitar jam 7, kau mulai bekerja jam 9 pagi misalkan. Bisakah engkau merenungkan firman Tuhan dengan khusyuk? Bisakah kau berdoa dengan khusyuk? Bisakah kau mengatur persembahan pujianmu untuk Tuhan dengan khusyuk? Saya nggak yakin. Saya yakin Bapak Ibu hanya sebatas sekilas saja, sebentar aja. Nggak ada waktu untuk kita merenungkan, kita nggak ada waktu untuk mendengar perkataan Tuhan, yang adalah kita hanya berbicara satu arah kepada Tuhan. Nah, makanya diakhiri dengan kalimat, aku menunggu-nunggu, sudah. Kalau kita lihat dalam orang Muslim bersembahyang, sudah ya. Kali setelah mereka bersolat ya 2 rakaat, lalu mereka mengajikan doa kerinduan mereka pada Tuhan, lalu mereka berdiam diri, memakai tasbihnya, ya, menghitung berapa tasbihnya, mereka merenungkan, merefleksi, meditasi bahasa saya mudahnya, untuk mendengar suara Tuhan, untuk merenungkan setiap apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang ini, dan dia berusaha untuk mencoba mendengar perkataan Tuhan, karena mereka percaya ketika mereka berseru pada Tuhan, Tuhan masih mendengar dan menjawab. Tapi banyak dari kita, ketika kita berdoa sama Tuhan, satu arah, terburu-buru, cuman ingin didengar suara kita, tetapi kita nggak pernah mau mendengar suara Tuhan. Dengan berhenti sejenak, dengan menunggu-nunggu sejenak, saudara. Untuk apa? Mendengar feedback Tuhan. Bukan hanya kita ingin mendengar audible Tuhan bicara sama kita, tetapi berapa baik kita membaca firman Tuhan itu terburu-buru. Sedangkan di sini dikatakan menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu pertama yang saya tulis adalah berbicara mengenai waktu. Yang kedua, tentang kesabaran. Yang ketiga, tentang kesetiaan. Kita menunggu waktu Tuhan. Sabar nggak kita? Mau nggak kita menunggu waktunya Tuhan? Itu lebih penting di atas waktu kita. Ada kairos ya Tuhan di atas kronos waktu kita. Menunggu-nunggu, apa yang ditunggu, sudah? Apakah menunggu Tuhan datang? Yang saya coba pelajari bahwa pengalaman pribadi seseorang dalam berkomunikasi dengan Tuhan
dan mendekatkan diri dengan Tuhan, hal ini mencerminkan hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Saya bilang di awal tadi, ketika kita berdoa sama Tuhan, seringkali kita hanya ingin doa kita, seruan kita, isi hati kita Tuhan dengar. Tapi nggak pernah mau kita menunggu Tuhan bicara. Nggak pernah mau menunggu waktunya Tuhan terjadi di kehidupan kita. Nggak pernah mau sabar menanti janji Tuhan. Mau serba instan. Akhirnya banyak orang Kristen hanya ingin mendengar suara Tuhan bicara audible. Sedangkan cara Tuhan bicara itu banyak cara. Yang pasti pertama mutlak dengan kata firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa bicara dengan orang lain, mengingatkan kita, menegur kita. Dengan cara itulah Tuhan bisa mengingatkan kita untuk bicara, saudara. Yang ketika saya percaya masih ada audible, bicara sama kita, diingatkan. Yang keempat, saya percaya ada waktu yang Tuhan ingatkan dari pengalaman hidup kita. Mungkin diberikan pemahaman, pengilhaman, atau mengingat kejadian waktu lampau yang Tuhan inginkan bicara sama kita melalui peristiwa itu. Jadi hubungan pribadi sama Tuhan itu penting di dalam kita menunggu yang Alkitab katakan di sini. Kalau engkau kenal Tuhanmu, pasti kau mau menunggu Tuhan bicara. Kalau engkau mengenal Tuhanmu, pasti kau mau sabar menanti waktu Tuhan. Kalau engkau mau kenal Tuhanmu dengan baik, kau mau baca firman Tuhan. Karena saya percaya firman itu adalah perkataan Tuhan yang ingin dia sampaikan sama kita secara pribadi, saudara. Makanya kalau setelah kau berdoa, jangan buru-buru kau pergi, saudara. Renungkan sejenak, diam sejenak, setelah itu baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, saya percaya ada penekanan khusus yang Tuhan ingin bicara sama kita dari ayat yang kita baca, saudara. Jadi, orang yang mau mendekatkan diri dengan Tuhan itu tercermin dari hubungan pribadinya yang kuat dengan Tuhan. Yang menjadi fokus pribadi di sini adalah ibadah pagi mereka adalah hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi seberapa banyak kita hari ini ketika engkau memulai harimu ya cuman dengan kekhawatiran, dengan masalahmu, coba ubah. Kau mulai harimu bersama dengan Tuhan. Kau bangun bondingmu sama Tuhan. Kau bangun hubunganmu sama Tuhan. Di situ terlihat jelas bahwa kau setia menanti Tuhan. Kau sabar menunggu Tuhan. Dan kau sabar menunggu waktu Tuhan tepat terjadi untuk menjawab setiap doamu, saudara. Pada waktu pagi, saya ulangi lagi. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu, saudara. Jadi pastikan harimu dimulai dengan komunikasi dengan Tuhan. Pastikan pagi harimu, mulai harimu, pastikan kau memulai bersama dengan Tuhan. Saudara. Pastikan kau mengatur persembahanmu. Ada korban yang kau berikan sama Tuhan. Ada persembahan yang kau berikan sama Tuhan. Berupa apa? Puji-pujianmu. Hidupmu sama Tuhan, saudara. Yang paling benar, menunggu-nunggu. Jangan mau instannya saja. Mulai belajar menunduk sama Tuhan. Menunggu waktu Tuhan dalam kehidupanmu, saudara. Jadi di sini pemazmur ingin sekali saudara mulai ubah gaya hidupmu. Memulai harimu bersama dengan Tuhan. Kau mulai persiapkan persembahanmu, pujianmu ya untuk Tuhan. Kau mulai ubah. Jangan terburu-buru ketika engkau berdoa lalu pergi. Belajar merenung, belajar memflashback apa yang telah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sebab terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Tak bisa kita membalasnya. Tapi pujian yang kita naikkan malam ini, kau tetap cinta, kau tetap setia walau badai datang menghadang. Kita tetap berkata, Tuhan Yesus itu baik, saudara. Tutup Alkitabmu. Dari malam ini,
Bapak Ibu yang punya pokok doa, ya, boleh masuk dalam live chat kolom ataupun kolom komentar di Siaran Tunda, ataupun ada nomor WA admin yang tampil malam ini, supaya Bapak Ibu mungkin malu menyampaikan isi hatimu, doamu kepada Tuhan. Melalui topang doa malam ini dapat kirimkan di live chat admin. Tapi percaya bahwa setiap chat yang kau berikan, kirimkan pada admin sampai pada saya pasti mendoakan Bapak Ibu setiap harinya sampai terobosan terjadi. Ya, Bapak Ibu menulis kolom komentar ataupun di live chat, ingat baik, saya pasti berdoa untuk saudara dan saya pastikan bahwa Tuhan ada bersama saudara. Kita berdoa malam ini Bapak Ibu untuk setiap pokok doa yang telah admin terima ataupun kami terima di live chat dan kolom komentar. Kita berdoa malam hari ini, kita percaya kasih Tuhan senantiasa ada di kehidupan kita. Kasih Tuhan Yesus telah, kasih Tuhan Yesus sungguh kau baik. Haleluya, terima kasih, kasih Bapa. Malam ini Tuhan Yesus kami menopang doa untuk saudara kami Ibu Darwati Mani Tuhan. Beliau rindu bahwa keluarganya semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Minggu lalu telah kami berdoa melalui kolom komentar Tuhan Yesus. Tapi malam ini masuk dalam bagian pokok doa, list doa suplemen jiwa Tuhan Yesus. Bapak tolong, kerinduan ibu ini adalah keluarganya intim sama Tuhan. Kerinduannya adalah keluarga yang melekat sama Tuhan. Bapak, jamah mereka, dengar doa mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, ingatkan mereka ketika mereka jauh daripada Tuhan, sehingga keintiman yang mereka bangun sama Tuhan, hubungan yang mereka bangun sama Tuhan, bukan karena ketika ada masalah saja, tetapi ketika masalah mereka pun dijawab Tuhan, mereka tetap intim sama Tuhan. Roh Kudus ingatkan selalu, sehingga keluarga Ibu Darwati Mani menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Kayak menopang doa untuk Pak Charles Simpan Juntak Tuhan Yesus, setiap pergumulan Bapak ini Tuhan dalam memperjuangkan haknya dalam bekerja di masa lalunya Tuhan Yesus yang belum terbayarkan, yang belum terselesaikan. Tuhan tolong dengan hikmat-Mu Bapak ini Tuhan boleh terselesaikan masalah. Tapi juga Tuhan tolong dalam setiap harinya kebutuhan Bapak ini bersama keluarga Tuhan penuhi, Tuhan cukupi ya Tuhan Yesus. Roh Kudus ingatkan selalu, pelihara mereka selalu ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Deborah Darwinarsi Tuhan Yesus. Bapak jamah Tuhan, Bapak urapi dia Tuhan Yesus. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus boleh pulih Tuhan, boleh berdamai dengan dirinya, boleh menerima yang baik kepada Tuhan malam ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Opa Posman Tuhan, orang tua dari Ibu Neta Tuhan Yesus. Tolong Bapak, jangan biarkan menderita terlalu lama di usia Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa pelanggarannya Tuhan. Jika masih ada kesalahan, pelanggaran, masalah yang belum dia ampuni, belum dia bereskan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sanggup membereskannya. Tuhan tolong, jangan biarkan Opa ini menderita terlalu lama. Beri yang terbaik Tuhan Yesus. Biarlah patah malam. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Kami percaya suara kemenangan boleh kami terima malam hari ini. Kami minta belas kasihan Tuhan turun atas setiap teman-teman kami. Pokok doa kami telah kami doakan malam ini Tuhan Yesus. Kami menopang doa dalam program suplemen jiwa. Dengan program ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk membangun jiwa mereka. Diberi suplemen oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Dan sampai sepanjang minggu, sepanjang hari Tuhan, mereka boleh menerima anugerah-Mu, kekuatan daripada Tuhan, dan iman mereka boleh dibangun dengan dasar firman Tuhan yang benar. Tuhan Yesus. Berdoa untuk The Warriors dan setiap digital ministry mereka Tuhan, boleh menjadi berkat bagi pengajaran yang diberikan oleh The Warriors, oleh Pase, oleh setiap rekan-rekan hamba Tuhan, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan sehingga nama Tuhan bermuliakan Tuhan Yesus. Berkati Gembala Pak Seno, Tuhan berkati, dan bersama dengan tim pastoral dengan seluruh pengerja yang ada Tuhan Yesus, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan kami Tuhan Yesus, diperteguh Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan nama Tuhan boleh menjadi nama ida segala nama yang kami lakukan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menabur setiap rupiah yang kami taburkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan dari barcode yang kami scan ini Tuhan, ada berkat Tuhan boleh kami tabur, dan kami percaya Tuhan setiap rupiah itu boleh memenangkan minimal Tuhan 1 jiwa, 2 jiwa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus dalam pelayanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan kami sudah diberkat Tuhan pada program ini. Demi nama Yesus ya. Amin. Bapak Ibu, ada barcode yang tampil di layar media sosial saudara, di YouTube saudara. Taburkan, percayalah bahwa setiap rupiah yang kau taburkan itu menjadi berkat untuk mendatangkan jiwa bagi nama Tuhan. Sampai jumpa dalam program suplemen jiwa minggu depan, dan kita percaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang terjadi, kita berkata Tuhan Yesus itu baik. Amin. Sampai jumpa. Shalom. Suplemen jiwa minggu depan jam 7 malam. Haleluya.